Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tanjung Lampung Pos dan masih bersama dengan Mas Dominikus Widodo. Baik Mas, apa yang menjadi sorotan tajuk kita kali ini Mas? Evaluasi kinerja BPOM. Ya. Jadi apa yang perlu dievaluasi Mas terkait dengan kinerja BPOM sendiri Mas? Ya, di Indonesia, di tanah air kita ini kan ya selalu saja dilanda masalah ya. Setelah pandemi sekarang muncul lagi ini ada kasus penyakit gagal ginjal akut, dan ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia, ke hampir seluruh provinsi, dan data terakhir itu ada 268 anak yang terpapar dan 157 diantaranya meninggal. Jadi penyakit ini khusus memang menyerang anak-anak. Menyerang anak balita. Terutama balita ya. Jadi tingkat kematiannya juga di atas 50%, ini sungguh mengerikan juga ya. Kalau di Lampung itu bahkan 100%. Dari 3 anak seluruhnya meninggal dunia. Dan inilah yang menjadi fokus untuk tajuk kita hari ini. Karena ini kan menyangkut kinerja BPOM ya, bahwa semua produk obat, makanan, kosmetik itu harus diawasi oleh BPOM mulai dari sebelum produk itu dipasarkan sampai setelah dipasarkan. Ini menjadi wewenang, menjadi otoritas BPOM. Nah, ini kan menjadi seperti dikatakan Mas Widodo tadi bahwa obat itu sebelum diproses, dibuat, bahkan sampai diedarkan itu harus melalui proses di BPOM sendiri tuh ya Mas. Tapi kenapa BPOM ini bisa kecolongan gitu Mas? Sampai ada bahan-bahan yang berbahaya tadi masuk di dalam kandungan yang obat terutama sirup seperti itu. Ya inilah makanya kita dorong agar kinerja BPOM ini agar dievaluasi lagi. Karena terbukti ada kelalaian, dan kelalaian ini bukan kelalaian sederhana. Kelalaian yang menimbulkan korban jiwa, dan itu kebetulan dalam tanda kutip itu menimpa anak-anak. Ini kan obat-obat berbahaya ini mencemari obat sirup, obat demam ya untuk anak-anak, dan disebut sangat penting karena anak-anak itu hampir setiap anak kan mengalami demam. Iya, demam, batuk, pilek sudah jadi langganan anak-anak. Sudah jadi langganan anak-anak, dan yang paling mudah itu kan di orang tua memberikan sirup sirup obat karena udah dicerna. Ya, dan tidak perlu, biasanya kan kalau sudah anget-anget sedikit gitu nggak perlu kita lah ke dokter, ya udah cukup beli di apotek terdekat. Kemudian diberikan kepada anak-anak itu, dan ternyata inilah yang jadi sumber penyakit itu bahwa obat sirup ini terpapar oleh obat-obatan yang zat-zat yang berbahaya. Artinya ini tentu saja menjadi kekhawatiran bagi kita masyarakat, terutama orang tua ya Mas. Apakah pemerintah ini sudah melakukan evaluasi seperti itu atau juga menarik obat-obat yang berbahaya itu di pasaran seperti itu? Ya seluruhnya ada 102 jenis obat ya yang diduga terkontaminasi. Cukup banyak. Tapi yang sudah resmi ditarik, sudah resmi dilarang itu 5 jenis obat, dan itu obat sirup dari berbagai merek dan dari produsennya juga macam-macam ya, bukan hanya satu produsen. Kalau dilihat tadi ini adalah bentuk kelalaian dari BPOM sendiri. Nah, kemudian seperti apa dari BPOM ini selanjutnya Mas untuk menangani kasus seperti ini sehingga obat itu tidak lagi beredar atau mungkin tidak lagi melalui penyeleksian yang lebih ketat seperti itu? Sementara yang dilakukan BPOM adalah yang pertama itu menarik, tadi sudah disampaikan, menarik jenis obat-obat, 5 jenis obat itu, dan kemudian bersama tim dari penegak hukum itu menguji sampel, kemudian seluruh sampel itu kan diuji, dan yang menguji ini BPOM, nanti akan diperiksa ulang, diuji ulang
apakah obat ini, obat A misalnya, Ya, betul. ini mengandung zat berbahaya atau tidak, apakah masih boleh diizinkan beredar atau tidak, dan ini sekarang masih sedang berproses di tim dari penegak hukum dan BPOM. Kalau tadi dikatakan bahwa obat yang berbahaya seluruhnya sudah ditarik begitu ya, Mas. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa jenis obat sirup itu masih banyak beredar di pasaran. Apakah itu yang dikatakan boleh beredar atau dinyatakan aman seperti itu? Seharusnya kalau yang diduga itu kan 102. Kemudian yang jelas-jelas sudah dilarang itu 5. Dan sekarang yang terpenting adalah bukan soal beredar atau tidak beredar. Sekarang yang paling penting adalah edukasi kepada masyarakat. Untuk sementara jangan dulu menggunakan obat berbentuk sirup untuk anak-anak. Kira-kira begitu. Oke, Mas Wib, tadi kan kita harus mengevaluasi kinerja BPOM. Apakah ini murni hanya kelalaian dari BPOM sendiri, Mas Wib? Sementara kan banyak pihak yang terkait seperti itu, Mas, untuk bertanggung jawab, termasuk dari produsen obat itu sendiri, Mas. Ya, menyalahkan BPOM seorang diri memang ya nggak kurang tepat juga. Betul. Karena pengawasan produk obat, makanan, dan kosmetik ini bukan hanya di pundak BPOM semata, tetapi ada banyak pihak lain, yaitu misalnya nih Dinas Kesehatan juga harus bertanggung jawab di situ, Kementerian Kesehatan juga, kemudian Kementerian Pertanian juga untuk bahan pangan misalnya, Kementerian Perindustrian juga di situ, Kementerian Perdagangan juga. Kenapa Kementerian Perdagangan? Karena dia yang mengatur misalnya izin impor jadi sekali yang perlu dipahami juga bahwa 96% bahan baku obat yang beredar di tanah air itu adalah produk impor. Dan di sini Kementerian Perdagangan bisa juga misalnya untuk menyeleksi lagi jenis-jenis obat, bahan baku obat yang berbahaya. Oke, baik, Mas, kita jeda sedikit. Pemirsa Metro TV Lampung, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.